Kalau hari Kamis Pahing itu kan disuguhkan pakai ageman Jawa, nggih. Iya. Itu karena Kamis Pahing itu adalah Hadeging Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai besti-besti, sampai berjumpa lagi di Sobat Singepot. Sebelumnya kita tagline dulu gak sih? Singepot, temukan perspektif baru bersama Singepot. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Enggar Alif Pramesti, merupakan salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Segan. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan episode Singepot dengan tema Abdi Dalem, pilar utama pelestarian tradisi Keraton Yogyakarta. Tapi tentu aja aku nggak sendiri teman-teman. Jadi di sini bersama dengan kakak Abdi Dalem yang sangat-sangat luar biasa hebat, keren. Jadi di sini saya bersama dengan Kak Barjo. Nggih, sugeng enjing Kak Barjo, apa kabar hari ini? Sugeng enjing, sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya Kak Barjo, mungkin Kak Barjo boleh memperkenalkan diri dulu ke sobat-sobat Singepot yang mungkin baru pertama kali kenal dengan Kak Barjo. Nama saya Barjo. Kalau tadi Mbak Jam menyebut Abdi Dalem kan ya? Enjeh. Itu nama paling dalam. Kanjeng Mas Tumenggung Dwijo Barjono. Oh ya, siap Kak Barjo. Ini kok minangka pangkat Kanjeng Mas Tumenggung. Pangatula Tumenggung. Nggih. Entai bupatinya. Oh iya. Ya. Singepot. Temukan perspektif baru bersama Singepot. Oke. Jadi Kak Barjo mengingat dengan tema pada pagi hari ini, yakni Abdi Dalem, pilar utama pelestarian tradisi Keraton Ngayogyakarta. Baik, sebelumnya Kak Barjo, saya mau izin tanya. Iya, silakan. Oke, jadi kira-kira peran Abdi Dalem sendiri itu bagaimana nggih Kak? Kalau menurut Kak Barjo? Aku kan belum menerangkan apa Abdi Dalem. Oh iya, lupa. Berarti mungkin boleh dari bawah dulu. Sehingga nanti tahu kamu perannya apa. Karena Abdi Dalem itu apa kan belum. Iya. Abdi Dalem yaitu abdi budaya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang ditetapkan kanthi sih dalem serat kekancingan dalem makarya wonten ing papan ingkang wonten sesambetanipun kalian karaton. Jadi itu seorang abdi dalem itu harus sudah punya kekancingan. Iya. Nama siapa? Seperti saya dari kancing yang pertama kali saya masuk, saya sebagai Raden Wedeno itu pertama kali saya. Iya. Kemudian setelah beberapa tahun, 2 tahun saya menjadi Rio. Setelah 4 tahun lagi saya menjadi bupati gitu ya. Jadi lama prosesnya menjadi itu. Iya. Jadi nilai bagaimana pengabdian saudara Barjo kan itu tidak termudah terus diangkat menjadi bupati, tidak. Iya. Ya, bagaimana kerjanya, bagaimana pengabdiannya dan sebagainya. Itu gitu Kak. beberapa bidang yang perlu dilaksanakan, misalnya khususnya pada bidang kebudayaan, gitu ya, itu. Lan Abdi Dalem Keraton Yogyakarta itu harus mempunyai watak satrio. Kesatria. Berarti apa ya? Tidak tahu ya. Kesatria. Belum tahu. Satria. Iya. Satria itu sebetulnya harus nyawiji.
Nyawiji itu apa? Apa itu nyawiji? Apa tuh Kak Barjo? Fokus, konsentrasi, segala apapun yang perlu dikerjakan oleh perintah. Yaitu manteng tumrap ke sagetane. Manteng tadi soalnya adalah tidak tidak melengas harus ya, itu harus sejalan ngoten. Iya. Ya. Jadi apa yang diidamkan, diperintahkan itu harus dikerjakan. Maksudnya. Oke, siap Kak. Kemudian juga mempunyai greget. Greget artinya apa ya? Semangat. Ya. Ayo greget itu semangat artinya. Iya. Ya, semangat. Greget, gemes. Jadi jiwa yang disalurkan, tenaga yang disalurkan, apa yang disalurkan itu harus benar-benar mempunyai satu tekad greget yang benar-benar itu ya. Kemudian dia harus mempunyai sungguh percaya diri. Itu sungguh percaya diri ya. Sungguh itu percaya diri. Apapun yang aku kerjakan, saya mesti bisa percaya diri itu ya. Biarpun aku belum pernah menghadapi, aku harus bisa. Itu percaya diri. Kemudian sifat yang lain, watak yang lain adalah oramingko. Apa itu Kak Barjo? Oramingko. Tidak. Artinya harus bertanggung jawab. Ya. Apapun yang dihasilkan, apapun yang belum dihasilkan, aku seorang abdi dalam harus bertanggung jawab. Itu maksudnya. Itu oramingko. Terus apalagi Kak? Upamane wong Jawa kuwi dikongkon. Iki ya oramingko dikongkon. Tinggal gelanggang banget gelanggang. Terus melayu. Jadi nyolong melayu. Artinya gaweanku kuwi belum rampung selesai, ditinggal pergi. Nggak bertanggung jawab. Iya, itu kan bukan sifat satria. Iya. Nah, makanya kan seperti kalau Anda sebagai seorang pramuka, tentunya sudah seperti itu kalau melaksanakan itu, yang benar-benar mempunyai sifat ksatria. Nyawiji, greget, sengguh, oramingko. Nah, itu. Nyawiji, greget, sengguh, oramingko. Nah, bahasa Indonesia apa greget itu makna abdi dalam. Mungkin apa? Tanya lagi apa tadi? Perannya abdi dalam. Perannya abdi dalam. Jadi peran abdi dalam itu mengembangkan kebudayaan Yogyakarta. Karena Yogyakarta itu sudah dianggap sebagai sentra budaya, diakui oleh PBB UNESCO. Berarti sudah diakui dunia nggih Kak? Sudah. Untuk peran abdi dalam sendiri. Iya, maka budaya itu sendiri. Sehingga seorang abdi dalam harus tanggung jawab terhadap yang sudah diakui tadi. Bagaimana supaya kita benar-benar mengembangkan sesuai dengan apa yang dikembangkan. Iya. Berarti karena sudah diakui UNESCO, jadi harus selalu memegang teguh tadi nyawiji, sengguh, greget, oramingko. Nyawiji, greget, sengguh, oramingko. Nggih. Nyawiji, greget, sengguh, oramingko. Nanti itu. Kan kalau di kamu kegiatan pramuka juga ya. Itu. Karena padahal misalnya seperti itu kan ya Dharma ke-9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Itu kan? Iya.
Makanya perannya adalah itu tadi, bertanggung jawab, pengembangan budaya, atas perintah dari ngerso dalem. Iya. Sesuai dengan itu, sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh keraton. Iya. Oke, Kak. Kalau kegiatan-kegiatan di keraton itu apa saja ya, Kak? Yang biasanya sering Kak Barjo lakukan? Oh Oke. ya, misalnya ya, termasuk kerawitan. Nah, kerawitan itu adalah salah satu kegiatan pengembangan budaya. Nah, kerawitan itu pentas. Kalau di keraton itu kan setiap Selasa itu ada bersama kerawitan khusus kerawitan ya. Iya. Itu saya ya berkali-kali pentas ke sana. Nggih. Kak Toto sendiri pernah tahu aku kan. Iya. Pada waktu itu saya berperan untuk gender penerus itu pada waktu itu. Kak Toto dulu mengajak adik-adik kelas 1 namanya apa ya itu dulu ya. Kemudian aku juga pernah kerawitan dalam arti menggameli wayang golek itu. Oh iya. Pada waktu dulu itu sampai sekarang pada hari Rabu. Nah, dimulai jam 9 sampai jam 11. Oh, biasanya di mana, Kak? Di tempatnya? Di Sri Manganti. Oh, Sri Manganti. Di mana? Pernah ke sana? Belum pernah. Oh, belum. Kapan pernah ke sana? Orang Jogja harus tahu itu loh. Ya, Orang besok-besok. kan sana-sana bukan belum tahu ya. Iya. Sayang. Aku sebagai anggota di dalam, kami harapkan sekolah ini punya program untuk datang ke sana kapan itu. Sehingga nanti tahu apa yang isinya keraton itu apa saja. Oke, mungkin buat teman-teman. Apalagi tadi yang pernah saya alami gitu. Misalnya saya ikut labuhan. Oh, Kak Barjo berarti sering ikut labuhan? Iya, hampir setiap tahun saya ikut labuhan. Labuhan itu dilakukan oleh Pak Sodalem. Akhir bulan Recep. Recep. Jadi Recep Ruah lah, sebelum Ruah itu biasanya karena itu adalah pengangkatan ngerso dalem biyen. Ya. Kalau labuhan itu saya yang pernah ke sana kan cuma ke Gunung Merapi. Iya. Ceritanya ke sana ya sudah ya ada upacara persembahan kepada Sing Nunggu Gunung Merapi. Iya. Saya percaya orang-orang keraton percaya Merapi itu apa ya, itu memang harus seperti itu. Untuk mencari apa? Keselamatan. Iya, biar ketika Merapi nanti mau ada kegiatan ya, warga Jogja bisa aman terlebih dahulu. Ngoten bukan Kak? Iya gitu ya. Saya tahu kan Kak. Ngerso dalem, putra dalem, kawula dalem. Iya. Kabeh selamat itu loh. Pada itu. Apa warna yang dipersembahkan? Itu ada macam-macam, cuma kain sebenarnya. Iya. Apa Kak? Kain. Apa saja ada, kainnya? Kainnya itu lebih kurang ada 7 ya itu. 7 warna. Dan ada pakai sekar konyol itu apa ya? Sekar konyol kan? Enggak tahu. Kembang. Oh, kembang. Iya. Kemudian ada kemenyan itu ya. Misalnya. Ya memang seperti itu, memang percayaan dari orang-orang kebudayaan. Nah, kalau Merapi seperti itu, tetapi kalau ke Parangtritis lain itu. Oh, beda lagi Kak. Lain, ya ini labuhan. Di samping ada ageman, ageman Sodalem yang sampun mboten pun agem. Saya menika anyar lawas, ugi nakonipun kanaka apa kanaka kuku nggih. Rekmo. Nah, menika menawi pun potong pun simpen mangga penatakan menika. Ya itu. Nah, memang seperti itu. Jadi labuhan itu ada Parangtritis, kemudian Merapi ya. Kemudian di Jawa Timur mana ya itu ada. Banyak nih Kak. 3 tempat, cuma 3 tempat. 3 tempat. Ya, cuma 3 tempat itu. Itu labuhan.
Nggih. gunungnya. Di samping Labuhan, kemudian Gerebek ya. Aku jangan belum tadi Gerebek. Itu juga kegiatan Oh, seorang abdi dalam. itu kegiatannya ngapain, Kak? Gerebek. Jadi Gerebek Gerebek itu tuh. kegiatannya adalah peringatan hari ada 3 gerebek ya. Iya. Ada gerebek Mulut, peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Gerebek Idul Fitri, Bodo. Iya. Kemudian gerebek 10 besar, Idul Adha. Nggih. Ya, tiga kali gerebek itu. Oh. Itu bagi abdi dalam selalu mengikuti. Nggih. Tapi ya harus itu dawuh gitu ya. ABC seperti itu. Itu. Iya, Kak. Gerebek itu ngarak gunungan. Gunungan itu maknanya adalah rezeki yang diberikan kepada kawula gitu. Makanya setelah itu diarak, kemudian sampai pada masjid, sampai pada gerebek apa misalnya, sampai pada kematian, sampai pada itulah gerebek. Iya. Jadi gerebek itu yang menyampaikan tidak hanya kelompok abdi dalam segolongan saya, iya, tapi ada prajurit. Nggih. Berarti rame-rame ya, Kak, kalau misal lagi grebek ngoten. Iya. Rame sekali, Kak. Baik pengunjung dari macam-macam banyak. Oh iya. Dari mana-mana. Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Iya. Banyak sekali. Oke. Itu gerebek kegiatannya itu yang pernah aku ikuti. Itu. Samping itu saya kalau harus sowan setiap 2 minggu sekali. Ke keraton, Kak. Iya. 2 minggu sekali setiap hari Minggu ganjil saya. Artinya Minggu 1, Minggu 3, Minggu 5, Minggu 1, Minggu 3, Minggu 5 ganjil saya. Iya. Saya datang. Karena saya abdi dalam saya adalah abdi dalam Kaprajan. Kalau abdi dalam Kaprajan itu tidak gaji, tidak menerima kekucah, gitu ya. Karena apa? Seorang Kaprajan itu sudah berproses pensiunan. Iya. Jadi apa ya namanya? Sudah dibayar pemerintah. Gitu, Kak. Yang penting abdi sama bencana untuk mencari ketentraman hati. Ini Kak, tadi kan Kak Barjo nyeritain tentang kegiatan Kak Barjo menjadi abdi dalam. Ya. Kak Barjo menjadi abdi dalam itu sejak usia berapa? Lalu bagaimana caranya kok Kak Barjo tiba-tiba bisa menjadi abdi dalam? Ya, saya menjadi abdi dalam itu setelah purna tugas. Saya pensiun. Ya, berarti di usia 60. Saya sudah 60 berapa ya? Ya, jadi saya tahun 12 Agustus 2012 saya menjadi abdi dalam. Oh, ya sudah 10 tahun lebih ya Kak, hampir 13 tahun. Iya. Lamanya. Iya lama. Kak Barjo. Iya. Tapi aku senang kok. Iya. Dengan senang. Ya teman-teman juga senang. Saya punya banyak teman. Banyak temannya, temannya tambah banyak. Ya itu ya, yang penting kayak itu. Lalu Kak Barjo menjadi abdi dalamnya itu seperti apa? Kalau dulu ketika tahun 2012 ini Kak Barjo menjadi abdi dalam. Seperti apa sebenarnya maksudnya? Menjadi abdi dalamnya masuknya seperti apa? Masuknya? Iya. Kalau misal mungkin dari teman-teman Singepot ada yang pengen jadi abdi dalam juga setelah mendengar podcast ini. Oh, caranya ya pertama kali harus ada niat menjadi anggota. Menjadi abdi dalam. Ya, kalau Punakawan itu masih muda-muda. Itu. Dan banyak dari tamatan SMK. Sekolah menengah kesenian. Iya.
sebanyak itu. Di sana kemudian diterima pada seni gitu. Nggih. Oh, oke, Kak. Kerawitan, joget gitu Nggih. lah, gitu. Berarti Wayang gitu. kemungkinan yang diterima Dalang, itu apa? yang kemungkinan diterima itu yang berbau dengan unsur seni nggih, Kak? Iya, kebudayaan. Oh iya, kan Anda bilang tadi Iya. mengangkat di sektor Iya kebudayaan. lah, ya, gitu. Ya berkait dengan kebudayaan. Nggih. Dan itu kan macam-macam budidaya, nah, gitu loh. Kalau menurut Kak Barjo, dari sudut pandang Kak Barjo, kehidupan di keraton itu seperti apa? Ya mungkin tadi Kak Barjo sering sowan ke keraton setiap 2 minggu sekali, setiap di minggu-minggu ganjil, itu menurut Kak Barjo bagaimana? Kalau aku menjadi abdi dalam kan prinsipnya supaya mencari ketentraman. Nggih. Yang aku alami ya, Iya. misalnya saya di rumah itu ada rasa bingung misalnya. Tapi aku karena saya harus sana. Sehingga hati saya ternyata juga tentram hati saya gitu. Oh, berarti Misalnya kok mumet ya misalnya iya Kak. di sana juga untuk berkait masuk dalam ya itu saya seperti itu. Nggih. Nah, seperti itu. Berarti kalau dari Kak Barjo sendiri memang niatnya dari awal untuk mencari ketenangan hidup, ngoten nggih Kak? Hampir semua teman saya itu ya seperti itu. Teman saya kan sudah umur sebaya dengan saya. Iya. Oke Kak Barjo. Nggih. Kalau menurut Kak Barjo sendiri, kira-kira tantangan terbesar abdi dalam di masa modern sekarang apa Kak? Mungkin kan sekarang banyak sekali anak muda yang semakin tergerus oleh zaman, terus akhirnya tidak mau lagi berbaur dengan yang berbau kebudayaan, ngoten Kak. Ya, itulah anak-anak sekarang yang belum tahu. Tapi yang sudah tahu, ya sudah tahu. Contohnya, kalau hari Kamis Pahing itu kan disuguhkan pakai ageman Jawa. Iya. Itu karena Kamis Pahing itu adalah Hadeging Negari Ngayogyakarta. Hadeging Keraton Ngayogyakarta Hadining. Jadi Kamis Pahing. Iya. Nah kalau Kamis Pon juga diharapkan pakai ageman Jawa. Gitu Kak. Karena apa? Karena Kamis Pon itu adalah Hadeging Negari Ngayogyakarta. Negari karo keraton itu beda. Cak Barono Negara gawe keraton. Iya. Nalika semono kan durung duwe keraton sing Hamengkubuwana sepisan. Kemudian setelah berada di Gamping sementara itu ya selama 1 tahun buat keraton, jadi masuk ke keraton, itu Hadeging Keraton seperti itu. Lebih kurangnya ya seperti itu. Makanya kalau adik-adik itu merasa malu ya misalnya nganggo klambi Jawa angel ya. Ale apa tidak wirunan barang ya. Jalan barang. Nah itu. Tapi harapan saya sebagai abdi dalam mudah-mudahan adik-adik akhirnya juga seperti apa yang aku harapkan tadi. Kita keselamatan yang paling pokok kan itu. Oke, berarti kalau dari Kak Barjo sendiri tadi untuk teman-teman yang mungkin merasa kurang percaya diri pakai baju adat bisa lebih dibanggakan lagi karena spesial nih Kak baju adat itu. Iya toh. Lalu itu Kak, kan sekarang banyak yang kurang menerapkan sopan santun atau mungkin menerapkan unggah-ungguh di zaman-zaman sekarang. Kalau menurut Kak Barjo, reaksinya Kak Barjo sebagai abdi dalam yang mengabdi untuk Keraton Yogyakarta, mungkin seperti apa Kak? Ya itu, setiap pertemuan misalnya bagaimana caranya melaksanakan unggah-ungguh gitu ya. Ya ana wong lingkuh ya
Nun Sewu, Ndelik Langkung. Itu kan sekarang enggak, Jarang ya Kak. jarang. Iya. Padahal di sekolah itu ada Apurancang. Nggih, ada di Nah, depan. Singkatannya apa kayak? Nah, itu Banyak ada. banget itu Kak. Ya, Nggih. Tapi walaupun itu cuma sekilas, cuma ya tinggal tulisan. Nah, Nggih. itulah penghayatannya masih kurang. Mm-mm. Nah, karena sekali lagi anak muda ya itu ya seperti itu. Iya. Masanya masa ya menentang itu ya. Nggih. Alah ini nggak apa-apa. Tapi besok setelah sebaya dengan sudah dewasa maksudnya, baru kerasa baru seperti itu. Nah, itu harapan pengembangan kebudayaan Nagari Ngayogyakarta Diningrat ya, Nggih. dan budaya. Itu seperti apa yang Anda adik sampaikan tadi Nggih. dengan temanya tadi ya. Iya. Apalagi misalnya Terus mungkin kalau menurut Kak Barjo kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari menekuni sebagai abdi dalam, ngoten Kak? Pelajaran apa? Ya, tentu tadi. Semuanya Nggih. kebudayaan Mm-mm. wajib syukur dikuasai. Mm-mm. Kemudian dihayati, kemudian diamalkan itu. Iya. Iya toh. Nah, bisa mengetahui, bisa aku ngerti ono kan ngene, tapi pengamalannya yang sulit. Mm-mm. Ya toh? Itu. Misalnya bagaimana caranya untuk sopan kepada orang tua. Iya. Nah, karena jasa itu kaya aku dulu itu ya kurang kalau wilayah saya ya. Tekanannya masih seperti itu, tapi saya juga maklum karena itu memang masanya seperti itu ya. Dan itu besok akan ada perubahan-perubahan, dan harapan saya setiap langkah apa yang dilakukan yang merupakan realisasi penghayatan dari budaya yang baik. Gitu. Oke, siap Kak Barjo. Ini untuk teman-teman Singepot yang seumuran dengan saya. Tadi pesan Kak Barjo boleh tolong di notes, karena nanti yang akan melanjutkan kan dari Iya. generasi saya, teman-teman saya juga. Iya betul, betul ya. J. Mudah-mudahan semuanya itu. Iya. Lalu kalau Kak Barjo saya minta untuk membuat pesan untuk generasi-generasi muda sekarang agar tetap bisa melestarikan tradisi, kira-kira Kak Barjo ingin berpesan apa? Ya, pesan aku ya, marilah dengan budaya Jawa yang benar-benar dapat menuliskan diri dengan landasan satria tadi. Iya. Greget sengguh datan minggu tadi. Oh iya. Semuanya itu nanti benar-benar akhirnya dapat terrealisir apa yang diidamkan adik sekalian. Kami mengharap nantinya adik-adik sekalian teruskanlah perkembangan budaya yang ada ini. Budaya yang memang sudah diakui Yogyakarta itu merupakan undering kebudayaan yang Nusantara bahkan yang dunia itu. Undering itu pusat itu. Tapi mohon maaf Kak Barjo, mungkin ini agak sedikit melenceng dari pembahasan topik kita kali ini. Cuma tadi ketika Kak Barjo bersama saya di backstage menjelaskan tentang aksara Jawa, saya lumayan tertarik dengan aksara itu. Jawa. Iya. Lumayan ada aksara Jawa. Aksara Jawa ini yang tadi yang Honocoroko yang Kak Barjo bilang ke saya yang awal, mungkin itu bisa jadi pesan untuk teman-teman juga, karena menurut saya itu artinya bagus banget beneran Kak. Bagus banget. Bagus banget. Itu nggak dijelasin di sekolah loh Kak, beneran Kak. Masa artinya Hono tadi kan, gitu. Iya, yang tadi. Huruf Jawa ini ada 20. Nggih. Honocoroko, Dodo Sekolo, Podo Jayanya, Monggo Potong. Nggih. Itu bermakna siapa sebenarnya yang mencipta huruf itu. Dulu mana antara Pallawa dan huruf Jawa, gitu kan ada ya. Iya. Jadi huruf Jawa itu kalau tidak keliru itu sebenarnya karangannya Sultan Agung. Nggih. Sultan Agung ya.
Sultan Agung tidak kok kemudian pamer istilahnya, itu loh sebenarnya tidak. Maka dia membuat satu cerita, adanya satu Aji Saka. Nggih, Aji Saka. Aji Saka saka negara endi, terus pengono dari kini terus dadi kae ninggal keris kae. Iya. Sing Dura karo Sembada kae. Maknanya seperti itu, tapi itu sebenarnya kan cuma satu cerita yang tersimpan, yang sebenarnya kan orang harus benar-benar tanggung jawab, itu. Nah, Dura kan Dura kan Goro ya, Sembada kan jelas. Makanya antara Dura dan Sembada ini ada satu permusuhan yang tidak pada jayanya. Iya. Maka dimulai kalau aku bisa menjelaskan, jadi Hono Caraka itu suka huruf Hono. Nggih. Ono. Ada. Dari mana itu? Dari Hono, dari anak. Mestinya ono sing nyiptake sapa? Ayo ono itu ya, nyiptake itu. Kemudian setelah diciptakan, maka dikasih Caraka itu. Caraka itu apa? Cipta, rasa, karsa, gitu loh. Makanya baru manusia, yang Hono tadi bisa kreativitas, karena bisa mencipta, bisa merasa, cipta, rasa, dan berkarya. Gitu loh. Nah, tetapi itu harus diatur oleh Tirtasawala, yang Datan Sawala. Datan Sawala itu orang sing ngalahke Datan Sawala kuwi. Sapa kuwi? Ya Tuhan sendiri. Yang Maha Kuasa. Makanya antara Hono sing seorang iki kalau Datan Sawala itu menyatu. Langkahnya bersama-sama. Apa berat yang Caraka kuwi, apa Datan Sawala kuwi, mula padha jayanya. Pada jayanya aku pada ampuhe gitu ya. Yang satu bisa mengalahkan atau enggak, yang satu bisa saling berbunyi. Setelah itu akhirnya kan monggo bodongo ya saya nyawa batangnya ini ya, monggo batangnya ini. Batangnya itu artinya bagaimana hasilnya antara Caraka dan Sawala tadi. Nah, Caraka ciptaan bagaimana, kemudian pola piye dengan Datan Sawala tadi. Kalau Honone mau mengikuti Datan Sawala, surga gitu loh. Nikmat. Tetapi nek ngeyel karo sawalane neraka. Dan ngeyel terus gitu loh. Itu betul seperti itu. Kira-kira gitu cuma ya, kira-kira gitu. Iya, Kak. Ya, mudah-mudahan ya nanti dibayang-bayangkan saja. Karena canong di rumah itu kalau Kak Baja ya boleh saja dibayang-bayangkan seperti itu. Nanti setelah pulang silahkan adik membayangkan boyo ono kan cara itu ya. Itu Datan Sawala kan ya Datan Sawala guys. Ora pokoknya paling bener Sawala itu. Datan Sawala jalanan Gusti Allah ya. Nah, iya seperti itu. Yang mana tinggal mau kuat-kuatan yang mana ya Kak. Maka terus pada jayanya, pada ora. Neraka ya bedane manut karo Datan Sawala. Neraka ya carane saja kekuatane gitu. Oke. Siap Kak Barjo. Terima kasih Kak sudah dijelaskan sedikit tentang aksara Jawanya tadi. Soalnya kalau di sekolah kan nggak mungkin ada yang dapat, mungkin ada enggak, tapi kalau saya pribadi tidak dapat penjelasan tentang aksara Jawanya itu. Ngoten. Aksara Jawa itu aksara ambo kok urung disandangi muni ya. Iya. Coba kowe nulis Arab. Ba, umune piye? Bata. Nggak bisa dibaca. Iya. Tetapi kalau Jawa bo karo to wis muni bata. Nggih. Ini kan ya. Iya. Ca karo ro muni cara. Itu hebatnya aksara Jawa. Nggih. Lagi disandangi luwih sempurna lagi dan sebagainya. Itulah ciptaannya dari Sultan Agung. Yang Sultan Agung manusia yang pinter tenan itu. Betul-betul. Kan bisa mencipta
tahun Iya. Sultan Agungan. Iya. Kamu tahu? Mungkin tahu tapi nyerempet-nyerempet. Ya, Kalau Kak besok Barjo saya- mau besok saya menjelaskan. jelaskan. Oke, siap Kak Barjo. Iya, lain kali. Oke, siap. Lalu untuk kira-kira kesimpulan dari podcast kali ini dengan tema Abdi Dalem, pilar utama pelestarian tradisi Keraton Yogyakarta, menurut Kak Barjo apa? Yang kesimpulannya tadi. Semuanya jadi Oke. seorang abdi dalam itu wajib dan harus mempunyai suatu kesatria tadi. Ya, sehingga apapun yang diidamkan nanti dapat tercapai Ya. untuk dirinya dan untuk orang Orang lain, lain. untuk masyarakat gitu. Ikut membangun namanya gitu kan. Iya. Dharma Satya keberapa itu kan itu ya. Oke. Kalau kamu kan iya, iya itu. Oke. Jadi hari ini pembahasannya seru banget ya Kak, karena membahas tentang peran abdi dalem sebagai pilar utama pelestarian tradisi, dan juga tadi dapat sedikit informasi tentang aksara Jawa dari Kak Barjo tentang penjelasan arti, makna, dan lain sebagainya. Jadi terima kasih kepada Kak Barjo yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita mengenai abdi dalem serta tadi sedikit aksara Jawa dan Keraton Yogyakarta. Dengan podcast kali ini kita dapat tahu mengenai Keraton Yogyakarta, abdi dalem serta aksara Jawa yang tentunya mendukung dan memiliki banyak makna untuk kita sendiri, terutama anak-anak muda yang harus tetap memiliki sifat dan juga selalu melestarikan tadi ya Kak, unggah-ungguh tentunya untuk di masyarakat, untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga tentu. Oke, mungkin cukup sekian Kak Barjo podcast kali ini. Terima kasih Kak Barjo sudah datang di Singepot. Kapan-kapan lagi nggak Kak kita ngobrol-ngobrol di belakang, boleh nggak Kak Barjo? Boleh. Oke, siap Kak Barjo. Oke, mungkin sekian, sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Tapi sebelum itu Kak Barjo, kita boleh tagline lagi. Singepot, temukan perspektif baru bersama Singepot. Oke. Mungkin sekian dari saya, Enggar Alif Pramesti sebagai host pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.